Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Rizky Putra Ardiansyah, yang kedua Rafika Astara Hakim, yang ketiga Prima Diguna, yang keempat Aji Kusuma, dan yang terakhir Azra Az-Zikri. Next. Menganalisis tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kondisi ekonomi pada awal kemerdekaan. Yang pertama, pinjaman nasional. Yang kedua, Konferensi Ekonomi Februari 1946. Yang ketiga, pembentukan Planning Board, Badan Perancang Ekonomi, pada tanggal 19 Januari 1947. Yang keempat, rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang, RERA, pada tahun 1948. Yang kelima, rencana Kasimo Plan. Yang keenam, Persatuan Tenaga Ekonomi PT. Next. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surachman dengan persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli 1946 sebesar 1 M. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500 miliar. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Next. Dua, Konferensi Ekonomi Februari 1946. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lain yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Mangunkusumo. Tujuan konferensi dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Ir Darmawan Mangkusumo. Tujuan konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak seperti A. Masalah produksi dan distribusi makanan. Dalam masalah produksi dan distribusi bahan makanan, disepakati bahwa sistem autarki lokal sebagai kelanjutan dari sistem ekonomi perang Jepang secara berangsur-angsur akan dihapus dan digantikan dengan sistem desentralisasi. B. Masalah sandang. Mengenai masalah sandang, disepakati bahwa Badan Pengawasan Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan Pembagian Makanan atau PPBM yang dipimpin oleh Dr. Sudarsono dan di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. PPBM dapat dianggap sebagai awal dari terbentuk Badan Urusan Logistik atau Bulog. C. Status dan administrasi perkebun-kebunan. Mengenai masalah penilaian, kembali status dan administrasi perkebunan yang merupakan perusahaan vital bagi RI. Konferensi ini menyumbangkan beberapa pokok pikiran pada masa Kabinet Syahrir. Persoalan status dan administrasi perkebunan ini dapat diselesaikan. Semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem sentralisasi di bawah pengawasan Kementerian Kemakmuran. Konferensi Ekonomi kedua diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Konferensi ini membahas masalah perekonomian yang lebih luas, seperti program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian negara, distribusi dan alokasi tenaga manusia. Di konferensi ini, Wakil Presiden Dr. Suharto Muhammad Hatta memberikan saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula, karena gula merupakan bahan ekspor yang penting. Saran yang disampaikan oleh Wakil Presiden ini dapat direalisasikan pada tanggal 21 Mei 1946 dengan dibentuk Badan Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara atau BPPGN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1946. Peraturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1946 tanggal 6 Juni 1946 mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Yang ketiga, pembentukan Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada tanggal 19 Januari 1947.
Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, Dr. A.K. Ghani. Badan ini bertugas membuat rancangan pembangunan ekonomi untuk jangka waktu singkat 2-3 tahun. Sudah badan perancangan ini bersidang, A.K. Ghani mengumumkan rencana pembangunan 10 tahun. Untuk mendanai rencana pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Next. Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Mohatta. Sedangkan A.K. Ghani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data, dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa kepresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya pemberontakan PKI Madiun dan agresi militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. Next. Yang keempat, ada rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang atau RERA pada tahun 1948. Next. Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta ini bermaksud untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Sejumlah satuan angkatan perang dikurangi secara drastis, dan tenaga-tenaga bekas angkatan perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Yang kelima, ada rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Next. Nah, program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Pada dasarnya, program ini berupa rencana produksi 3 tahun, dari 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar next. 1. Menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 ha. Yang kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul. Yang 3, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Yang keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Yang kelima, ada transmigrasi. Next. Nah, sekarang ada yang keenam yaitu Persatuan Tenaga Ekonomi. Next. Organisasi ini dipimpin oleh BR Motik, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan menyiapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah menganjurkan agar pemerintah mensupport usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Next. Akan tetapi, nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal sebesar 5 juta. Kegiatan PTE semakin mundur akibat adanya agresi militer Belanda. Selain PTE, perdagangan swasta lainnya juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation untuk perseroan bank dan perdagangan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.